Halo, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan mereview pergerakan saham pada hari Rabu 1 September 2021. Apa pentingnya kita mereview? Supaya kita tahu saham yang lagi aktif dan trennya positif itu apa gitu. Jadi kalau kita nggak tahu gitu, bisa jadi kita akan rugi karena kita mau nyimpan saham yang trennya ternyata sedang turun terus gitu ya. Ya mungkin akan naik tapi tahun depan keburu uangnya habis gitu loh. Itu misalkan. Jadi kita mulai saja dari sektor, ini adalah dashboard saya. Kita mulai dari sektor yang paling bawah ya. Transportasi. Kalau kita lihat sektor transportasi ini nih, yang naik truk dan LRNA, Lorena ya, Guna Timur Raya itu truk, grupnya Indomobil naik, tapi secara keseluruhan negatif semua. Ini adalah grafiknya ya, dari 1 sampai 5 ini. Truk itu yang biru ini. Oh, dia karena memang sudah turun cukup jauh gitu. Dia seperti mengalami recovery. Kemudian TNGA ini grupnya Alibaba ya, sempat naik sangat tinggi, dan kalian bisa capture ya supaya saya nggak terlalu lama. Saya beralih ke sektor teknologi. Ini sektor teknologi, ini kenaikan harga per hari Rabu ini ya. Nah, ini berarti negatif. Ini positif. Cukup sedikit yang positif. LMS sempat naik turun dan dia mengalami recovery. Kemudian HG, PTSN, Kios, Diva, Crude. Crude ini adalah harga minyak, selalu ada. Jadi saya bandingkan dengan harga minyak dunia. Tujuannya apa? Supaya kita tahu kalau ketika minyaknya lagi naik gitu, oh berarti ekonomi membaik gitu. Jadi kita sebagai patokan ekonomi global, crude oil maksudnya ini. Kemudian kita beralih, saya nggak rekomendasi saham teknologi, masih sudah terlalu banyak kenaikan kayaknya. Sekarang ke infrastruktur seperti ini, tidak banyak juga yang lumayan ya, banyak yang hijau juga. Good Car Power, CMNP itu jalan tol ya, Citra Marga Nusantara, Link itu grupnya Lipo tapi sudah keluar, Matahari Multipolar ya. Ini adalah grafiknya. Kalian bisa capture supaya kalian tahu saham kamu ada di mana gitu. Dan kemungkinannya seperti apa gitu. Kemudian saya lanjut ke sektor, kita lihat per sektor ya, ini supaya healthcare atau kesehatan ya. Mika ini mitra keluarga. Di sini ada ya mitra keluarga, Kalbe Farma, Merck, Daria Varia. Nah, ini Mika yang biru. Sahamnya rata-rata nggak banyak naik. Jadi kalau kita buy di sini, kayaknya mikir-mikir lah. Paling tinggi aja 2,15% gitu. Ini harian deh ya. Kalau kita lihat mingguannya seperti apa rekodnya, kenaikan mingguannya. Nah, baru 2% juga. Jadi emang tipis sekali dia. Saya nggak rekomendasi masuk di sektor ini. Kemudian ke sektor industrial.
Saya balikin dulu ke 1 minggu, 1 hari ini ya. Dayan, Industrial, Pokikon, nggak banyak juga ya, paling tinggi cuma 6% kenaikannya. Jadi ini bukan sektor yang lagi trending. Lalu kita lihat mingguannya ya, kenaikan seminggu 14%, 19%. Kalian bisa capture, ini adalah rentang waktu 6 bulan ya. Grafik ini 6 bulan. Jadi kalau ininya diubah, dia nggak berubah grafiknya. Soalnya memang ini seminggu seperti ini. Ini bulannya ada ya, Agustus, Juli, Juni, Mei, April. Jadi ada. Saya lanjut ke sektor energi. Nah, energi ini lebih dinamis. Kita lihat 11%, 10%, ada 2 emiten yang di atas 10% ya. Keren. NBS sama Sumber Global Energi. Wah, ini fluktuatif sekali, kenapa ini? Ini disuspend kayak kelihatannya kalau kayak gini. Kalian bisa capture. Ini adalah kenaikannya dalam bentuk persen ya. Jadi berapapun harga awalnya, ini kenaikannya dalam bentuk persen. Jadi supaya lebih fair perbandingannya gitu. Kalau angka kan ada yang harganya 100, tapi ada juga yang 11.000 gitu kan, nggak fair gitu. Nah, ini dalam bentuk persentase grafik ini. Dalam mingguan kita cek. Lumayan, itu 32%, 16%, 11%. Kita cek sekarang di sektor properti. Energi saya sedikit rekomendasi ya untuk masuk ke energi. Kemudian di sektor properti ada kenaikan. Properti memang selalu seperti ini ya, di krisis pun seperti ini kadang. Naik 28%, 17%. Ini harian ya, 1 hari ini. Lihat. Ini padahal IHSG negatif hari ini. Di harga 6.000. Kemarin kan masih di atas 6.100 ya. Ini paling bawah ini IHSG. Minus 65% hari ini. Properti ini sudah mulai siap-siap naik kelihatannya. City yang agak riskan dan saya nggak ngerti itu ya, Lipo Cikarang ini ya. Ini kan beritanya sahamnya disita sama Sri Mulyani. Kok asetnya disita sama Sri Mulyani kok bisa naik gitu. Mungkin ada lainnya gitu. Kita cek ulang kalau yang ada yang tahu kenapa informasi LPCK ini, Lipo Cikarang ini naik, silahkan komen di bawah ya. Finansial memang selalu paling dinamis karena regulasinya memang sedang diubah-ubah sama OJK. TIFA ini 23%. Nah, ini hari ini saya ambil TIFA ini, cukup lumayan. Beneran, bukan bohong. TIFA ini sejak diambil alih oleh KDB Korea, memang menunjukkan tren yang potensi yang cukup tinggi. Kemarin itu sudah sempat bergejolak. Saya lihat tuh sinyal untuk buy, saya buy. Kemudian hari ini naik cukup tinggi. BBYB juga lumayan ini, 3,95%. Ini silakan di capture ya. Ini saya teruskan di grup 2. Ini grafik grup 1 ya, sampai start aja. Kalau grup 2 karena ini positifnya masih banyak, saya masuk ke grup 2.
Nah, grup 2 isinya TRIM, BBYB, IMJS, BBKP, Verena, BBKP, Bank Bukopin, Indomobil Multijasa. Nah, seperti ini. Jadi buka grup 3 juga. Oke, saya buka grup 3 juga ya. Grafiknya supaya kalian nggak perlu lihat satu-satu. Ini adalah perbandingan, jadi lebih menginspirasi sesuai dengan tagline-nya, Gunawan Inspiring You. Kalau bentuknya angka nggak bisa dibandingkan, kalau bentuknya ini persentase itu lebih bisa dibandingkan. Khusus untuk finance saya sampai grup 3. Nah, ini apa ini? IBFN sempat turun jauh ini. IBFN 71 saham Kurem ini. Intan Baru Prana. Saya enggak rekomendasikan buy. Kalau kayak saham di bawah 100 itu riskan sekali ya. Kemudian kita beralih ke consumer good cycle. Consumer good cycle. Grup 1 Devam, Toys, Sahid. Nah, Sahid ini dia buka hotel di Uzbekistan. Jadi beberapa hari ini trennya cukup bagus. Apa ini 25 Devam Property Indonesia. Saya buka grup 2 ya, supaya tahu. Ini 25, 15 lumayan. Toys ini Sunindo Adi Perkasa. Ini kayaknya Toys itu yang bikin itu ya, distributor atau Toys. Grup 2 isinya ini LMPI, UFO, Panorama Sentra Wisata, LPPF, Matahari Putra, Matahari Department Store ya. Nah, seperti ini. Lumayan nih untuk dikoleksi ya. Consumer non cycle itu consumer good yang bukan habis dikonsumsi. Jadi kayak toko kan nggak habis dimakan. Department store gitu. Kemudian kita ke basic material, sektor basic material. Nah, lumayan ini ada ALYS, tapi sektor basic material itu karakteristiknya dia lihat nih, susah ngetren gitu ya. Habis naik bisnis turun. Jadi sektor basic material itu memang naik turun apa, volatilitasnya itu acak gitu ya. Kemudian kita ke consumer good non cycle. Ini consumer good yang habis dikonsumsi. Beef ya, beef itu otomatis keju, daging sapi kan ya. Daging sapi dimakan habis. GMO itu unggas. PSDN Jawa, Wapo, NDF, Koko. Lagi loading dia. Seperti ini. Ini di sektor ini justru
pemain-pemain kelas 2-nya yang dinamis gitu ya. Kalau kayak yang Unilever gitu hancur deh kayaknya. Ini UNWR 1 2 3 naik. Mayora. Oke. Silakan di capture ya. Terus kita lihat, nah ini sudah semuanya. Sekarang adalah semuanya. Nah, untuk yang per sektor tadi saya batasi kapitalisasinya. Ini adalah semua sektor dicampur gitu. Jadi juaranya siapa? Karena ini dicampur, maka supaya lebih bagus saya naikkan ini hanya untuk kapitalisasi perusahaan di atas 1 triliun. Kenapa 1 triliun? Karena semakin tinggi kapitalisasinya dia semakin stabil gitu. Saya anggap seperti itu. Nah ini Diva Poli. Nah ini adalah grafiknya di grup 1 ya, isinya adalah KDP Diva, Poluk Investment. Poluk ini satu grup sama Poluk Property sama Poluk Investment ya. NPS ini sahamnya ini memang sangat dinamis sekali beberapa tahun terakhir ini ya, setahun terakhir ini. Walaupun krisis dia bisa naik gitu. Bank Danamon, LPJK, saya ke grup 2-nya ya. Silahkan di capture ini. Karena grup 2 masih 5% di atas saya tunjukkan. Ini adalah ronde utamanya sebetulnya. Jadi kalau kalian mau beli saham, sebaiknya pertimbangkan saham yang ada di sini. Nah, seperti itu. Walaupun ada juga yang lagi di ujung tren, jadi besoknya mesti negatif. Nah, seperti ini. Sekarang grup 3-nya, silakan di pause kalau mau mempelajarinya. Oke, demikianlah presentasi saya. Semoga ini menginspirasi Anda dan bisa mereview saham-saham hari ini dengan lebih mudah dan lebih fokus gitu ya, karena ada 700 lebih saham. Kalau kalian tidak melihat secara grup-grup seperti ini, kecil kemungkinan Anda bisa untung secara konsisten gitu. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Thank you.